eh Ona Center ini. Ntar ya, aku record dulu. Recording in progress. Oke. Oke. Kan di tengah dunia yang semakin terkoneksi, keamanan cyber ini bukan lagi pilihan ya, tetapi sudah menjadi kebutuhan. Hari ini kita akan belajar langsung dari ahlinya, yaitu Bapak Ono. Gitu. Acara ini juga menjadi ruang bagi kita untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan tentu saja memperluas wawasan tentang bagaimana menjadi pengguna teknologi yang smart dan secure. Ya, sebelum kita memasuki sesi inti, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan sosok yang luar biasa yang akan menjadi pembicara utama kita hari ini. Seseorang yang tentu sudah tidak asing lagi di dunia teknologi dan pendidikan Indonesia. Beliau adalah Bapak Ono, praktisi teknologi informasi, pakar IT sekaligus Rektor Institut Teknologi Tangerang Selatan. Udah. Selain aktif, Kirain udah. selain aktif sebagai akademisi, beliau juga sering menjadi pembicara di berbagai seminar nasional, internasional, serta menulis banyak buku dan publikasi yang menjadi rujukan di bidang teknologi dan keamanan informasi. Baik, tanpa panjang lebar lagi, mari kita sambut Bapak Ono untuk menyampaikan materi dalam webinar hari ini dengan tema cyber security. Silakan Bapak. Terima kasih Feby. Ini sampai jam berapa kita? Sampai jam 2 Sampai pagi jam atau? 8 ya Bapak. Oh, sampai jam 8 doang? Ya, Serius? Cuma 1 jam? Buset, gue pikir sampai ya Bapak malam. mau coba nggak apa-apa. Ya udah, karena waktu sempit cuma sampai jam 8. Kalau ada apa-apa silakan tulis di chat. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat ya. Oke, saya akan share screen aja biar cepat. Jadi terima kasih banyak buat partisipasinya. Ini to the point aja ya. Oke. Saya sambil ini ya. Referensi atau ilmunya. Alah, kepencet apa sih sama saya? Referensi-referensi silakan diambil di sini. s.id free OWP ebook saya taruh di chat, jadi nanti silakan di download semua buku-buku. Oke, ini saya enter s.id free OWP ebook. Karena waktu ternyata cuma 1 jam, saya bisa lebihin lah, tapi ntar gue teler. Nggak apa-apa sih, sejam setengah juga nggak masalah sih sebenarnya. Saya akan fokus di sini. Sebenarnya Feby udah ngasih ini sih saran materinya ke arah mana. Oke, atau saya nggak usah dibacain lah ya yang Feby kasih. Tapi Feby udah ngasih sebenarnya saran-saran ke arah mana. Cuman ini karena waktunya sempit, saya akan fokus ke arah yang penting banget kita kerjakan. Terus juga bagaimana cara belajarnya, kira-kira kayak gitu. Jadi yang penting banget harus kita kerjakan supaya jangan sampai kita dirugikan terlalu banyak, gitu ya. Saya mungkin akan sedikit sekali levelnya ke user biasa. Saya akan lebih banyak ke arah admin jaringan, ke arah corporate, perusahaan, instansi, admin server dan sebagainya. Jadi lebih ke arah situ. Tapi karena waktunya sempit, mungkin saya akan kasih lihat bagaimana cara belajarnya. Dan tren terbarunya kira-kira kayak gimana? Apa yang kita lakukan yang terbaru sekarang ini? Kira-kira lebih ke arah situ ya ngobrolnya. Cuman ini karena waktu 1,5 jam mungkin banyak. Wih, itu ada IT camp tuh. Wah, Bu Lisa yang posting. Jadi tanggal 8-9 November akan ada IT camp di Tangsel sih. Cuman itu lebih ke arah AI ya. Kalau mau belajar AI silakan di situ. Dan kita 2 hari semalam. Ini site ini dulu ya. 2 hari semalam di situ bisa ngobrol lebih enak di situ. Kalau mau iseng juga tanggal 28, 29, 30. Jadi Selasa, Rabu, Kamis besok, Minggu besok itu kita ada di ini buat yang ada di Jakarta dan sekitarnya, kita ada di Pekan Raya Jakarta di Kemayoran PRJ, ada pameran, kita juga ada di situ sih tanggal Selasa, Rabu, Kamis, nongkrong dari pagi sampai sore, jadi bisa ngobrol apa segala macam. Kebetulan mahasiswa saya akan kuliah di situ karena saya pas harus kuliah juga, ya udah mahasiswanya kuliah di PRJ aja dah sekalian. Nanti teman-teman kalau pengen lihat ikutan kuliah silahkan. Oke, sekarang balik lagi ke urusan cybersecurity. Jadi materi pertama bisa diambil di s.id
free OWP ebooks tadi URL-nya udah saya posting ya, terus saya posting ulang. Ini di atas sudah saya posting lagi aja ya. Nih URL-nya wah susah, mending diketik kali ya. s.id/free OWP ebooks. Oke, silakan diambil situ. Itu satu. Ini nanti saya kasih lihat beberapa bukunya. Tapi jujur di buku-buku ini kebanyakan lebih ke arah AI sih sebetulnya kalau sekarang. Nah, terus kalau Anda pengen belajar yang lebih dalam ada di Open Course. Ini free, nggak usah bayar. opencourse.itts.ac.id, saya copy paste di sini. Oke. Saya paste lagi di sini. Oke. opencourse.itts.ac.id, bikin akunnya free gratis. Ini ada menu login, saya klik login di sini. Di bawah sini ada create new account. Jadi kalau udah login di sini create new account bisa bikin. Saya kasih lihat dikit ya. Nah di sini ada username, password, email, first name, last name, city, country, dan kita bikin account. Yang jadi masalah biasanya password. Password harus 8 karakter, harus ada angka, harus ada huruf kecil, harus ada huruf besar, harus ada karakter spesial. Harus 8. Yang agak susah di situ adalah harus ingat. Banyak orang yang bikin udah gitu nggak ingat passwordnya apa, udah gitu nanya ke saya lagi, Pak Ono, saya lupa password. Ya udah, gua set manual lah password. Oke. Saya belum login jadinya. Saya kasih lihat dulu ya. Ini saya login di sini. Ini free dan kalau nilainya bagus bisa keluar sertifikat gratis. Ini gratis semua. Di sini ada ethical hacking. Kalau yang ini ethical hacker yang kuliah Ono beneran. Yang ethical hacking yang buat umum sama isinya, cuman bedanya nanti yang Ono akan masuk ke akademik di kampus. Tapi isi sama persis. Oke. Nah, balik lagi. Oh nggak mau sih. Jangan logout. Oke, saya masuk ke sini aja deh yang gampang. Di My Course kalau masuk, biasanya Anda langsung saya enroll, saya daftarkan ke berapa kuliah di sini. Ini saya gedein ya. Kalau untuk cybersecurity yang ini kuliahnya, cybersecurity. Oke. Saya buka tab sini. Nah, selain di sini ada ethical hacking juga ada yang open course-nya. Tadi kalau dilihat yang ethical hacking yang saya ngajar buat mahasiswa ITTS ada kodenya 2025-2. Jadi ada tahunnya di situ. Kalau yang open course nggak ada tahunnya. Anda boleh ngerjain ujiannya berkali-kali, nggak ada batasnya, dan nilai yang diambil adalah nilai tertinggi. Gitu. Ini cybersecurity ada, ethical hacking ada, di atas ini ada cloud computing, computer network. Ini dasar-dasarnya buat cybersecurity sih sebetulnya, sampai ethical hacking ini. Nah, selain itu yang juga akan berpengaruh ke cybersecurity adalah sistem operasi. Jadi saya bacain pertama sistem operasi, kemudian kita butuh cloud, cloud ya butuh nggak butuh sih cloud. Yang butuh banget adalah computer network sama cybersecurity sama ethical hacking. Oke. Oh, ada satu lagi forensik. Forensik ada di sini nih, IT forensik. Jadi ini yang dibutuhin buat cybersecurity. Jadi diulang, sistem operasi, forensik, ethical hacking, cybersecurity, computer network. Jadi ada 5 kuliah ini yang dibutuhin untuk urusan cybersecurity. Cybersecurity sebetulnya di akhirnya itu cybersecurity sama forensik. Yang lainnya adalah pendukung buat cybersecurity dan forensik. Sekarang buat kasih gambaran aja seberapa ini boleh nyontek waktu ujian, boleh copy paste ke Google dan sebagainya. Oke. Jadi ini free. Kalau mau dipakai ini saya lihat ada yang dari SMK mana, silakan aja dipakai di SMK juga boleh. Jadi siswa SMK-nya silakan aja ngambil kuliah di sini, free. Nah, di sini saya kasih gambaran aja ya. Ini materi cybersecurity, saya ngajar konsep TCP/IP. Oke. Pasti tahu dong bahwa di jaringan ada 7 layer, biasanya kayak gitu kan. Ada 7 layer. Saya sambil lihat di sini ya. Kalau ada pertanyaan. Nah, ini saya kecilin dulu lah biar rada enak. Oke. Sambil saya monitoring pertanyaan. Jadi konsep TCP/IP 7 layer,
biasanya pertanyaan saya kayak gini sih, udah pada pernah ngeliat lapisan-lapisan protokol di jaringan belum? Nah, itu biasanya. Jarang banget orang yang lihat lapisan protokol soal. Jadi kuliahnya akan saya ajarin cara ngeliat lapisan protokol. Kemudian kita juga melakukan simulasi jaringan. Simulator jaringannya pakai ini nih. Sebelah kiri saya ada GNS3, saya jalanin ya. GNS3 saya jalanin. Ini saya ngasih lihat cara belajar ya sebetulnya. Sama dari situ kita, nah ini cara belajarnya saya pakai simulator jaringan seperti ini. Sebagian orang pasti akan bilang saya pakai paket tracer. Jadi saya kasih tahu dulu ya. Paket tracer punya masalah besar karena dia terbatas dengan Cisco aja. Kalau ini bisa seenaknya aja, bisa pakai routernya. Saya kasih lihat ya routernya, ini router yang ada. Ada Mikrotik, ini ada Cisco 7200 segala macam kita bisa masukin di sini. Kita bisa bikin router sendiri, kita bisa masukin. Ini makhluk-makhluk ini jalannya di mana? Makhluk-makhluk ya terutama yang Mikrotik ini jalannya di VirtualBox. Jadi kita bisa pakai VirtualBox. VirtualBox ngomong sama makhluk ini. Jadi konsekuensinya kita punya router macam-macam, punya Cisco. Ini ada switch, Ethernet switch segala macam ada di sini. Kemudian di sini ada servernya juga Ubuntu server, ada Kali Linux bisa saya pasang di sini. Jadi ini simulator ini penting buat kita belajar jari. Jadi nggak belajar cybersecurity bukan cuma sekedar teori aja, tapi praktek. Kalau kita di kampus sih benar-benar praktek. Jadi caranya cuma gini aja nih, digeret. Kita punya server. Harus dibikin dulu. Open. Salah. File, new blank project. Oke. Harus digituin dulu, kalau nggak dia ngamuk. Nah, udah. Nah, kita punya server. Kemudian, kok nggak? Oh, ini keluar servernya. Kemudian ada cloud, ada Kali Linux. Kita bisa masangin Mikrotik di sini. Kita bisa sambung-sambungin makhluk-makhluk ini, bisa sambungin. Dan kita bisa konfigurasi beneran sih sebenarnya. Tapi saya nggak akan praktekin banget ya, karena waktunya sempit banget nih. Jadi, kita bisa sambungin ini ke sana. Kita bisa sambungin dari sini ke Oke. Sini gitu. Nyambung semua dah. Kok nggak mau. Oh, Mikrotiknya habis. Error while attached bridge. Configure ada please remove it in VirtualBox. Oh alah. Ini Kali Linuxnya konfigurasinya salah di VirtualBox-nya. Tapi kira-kira kayak gini. Terus nanti kita bisa simulasiin bagaimana cara konfigurasi buat security-nya dan sebagainya. Baik di server, baik di Mikrotik maupun di Kali Linux kita bisa set security-nya. Oke, saya nggak akan terlalu banyak masuk sini. Saya tutup aja. No. Oke, sorry. Udah tutup aja, matiin ya. Exit, yes. Oke. Nah, terus itu urusannya simulator jaringan. Yang juga diajarkan di sini, jadi ini belum cybersecurity ya, ini masih, jadi kalau saya ngajar cybersecurity, saya biasanya akan ngajarin jaringan yang advance. Ini ada IP versi 6, harus diajarin juga, karena kita harus migrasi ke IP versi 6 sekarang kondisinya. Dan sebetulnya kalau mau boleh jujur, terus terang, kemampuan buat security-nya IP versi 6 jauh di atasnya IP versi 4, kalau tahu cara konfigurasinya. Jadi IP versi 6 dia punya kemampuan untuk nge-encrypt diri sendiri. Itu nggak ada di IP versi 4 sih. Ya, dia punya kemampuan seperti itu, dan IP versi 6 jauh lebih efisien daripada versi 4, dia jauh lebih cepat versi 6 nih sebetulnya. Cuman nggak banyak orang yang nguasain ilmu yang ini, padahal ilmunya kebuka sih. Nah, terus routing, di sini kalau dilihat routingnya kebanyakan saya mulai ngajarin yang dynamic, pakai OSPF sama BGP, karena ini routing-routing yang penting di instansi, di corporate, di perusahaan segala macam, kita mulai pakai yang dynamic seperti OSPF dan BGP. Ini jarang banyak yang nguasain, nanti ada masalah di security-nya, terutama buat autentikasi sama enkripsinya di routing-routing ini. Harus diajarin juga sih sebetulnya. Jadi di kampus jarang, kalau kita lihat RT/RW-net itu banyak pakai routingnya statik. Akibat yang terjadi karena routingnya statik, kalau putus, collapse dia. Jaringannya tewas. Kita nggak mau itu terjadi, harus belajar yang ini sebenarnya routingnya. Tapi ini sebenarnya belum sampai cybersecurity loh ini. Oke, advanced routing itu yang open. Nah, terus
saya juga ngajarin cara bikin 4G, 5G juga. Di kuliah cyber security itu saya ajarin kayak ginian juga. Karena untuk bisa sampai level cyber security yang bagus, kita harus menguasai ilmu jaringan yang bagus banget gitu. Jadi saya ajarin cara bikin BTS, bikin core network, bikin Telkomsel, diajarin juga sih. Nah, terus terakhir mulai gimana caranya mengukur jaringan, ini benchmarking mengukur. Misalnya, contoh sederhana gini lah. Misalnya, kita ini kuliah jaringan ya, misalnya jaringan. Kita instalasi server. Oke, ini yang sering terjadi gitu ya. Kita instalasi server, terus misalnya ini server buat penerimaan siswa baru SMP, SMA dan sebagainya. Oke, waktu dites, oke aplikasinya jalan. Karena yang ngetesnya cuma 2-3 orang, aplikasinya jalan. Pas pengumuman ujian saringan masuk SMP SMA itu, yang akses web tadi satu kota. Ya sudah, web punya dinas pendidikan ini langsung kolaps, langsung tewas. Nah ini harus diukur sebetulnya. Nah, orang banyak nggak. Jadi orang nyangkanya udahlah kita bikin coding pakai PHP, pokoknya sistemnya jalan, tapi tidak pernah diukur berapa kuat sistem itu dikerjain sama banyak orang. Berapa orang yang bisa ngehajar sekaligus tuh sistem. Nah, itu harus diukur sih sebetulnya. Jadi ada ukurnya benchmarking ini, ada network benchmarking segala macam diukur. Terus benchmarking yang open source apa aja? Ya udah tinggal diklik aja ini. Ini contoh ya. Ini oh sorry ini ada connection not private. Ini saya lagi sebel sama providernya soal. Ini kita bisa ngukur paket per second, bandwidth, file sharing, DNS, SQL, ngukur web segala macam. Ini semuanya open source. Itu. Itu ya. Jadi ini semua open source. Misal kita pengen ngukur web. Oke, kita pakai Apache. Ini ada AB. AB itu adalah Apache benchmark. Ini ada Apache benchmark, kita bisa ngeset berapa banyak connectionnya, mau berapa detik sekali mau dihajarnya, ke alamat webnya apa, bisa dihajar kayak gitu. Dari situ kita bisa tahu, oke, web kita tahannya sampai berapa connection, gitu. Jadi diukur beneran loh ini. Jadi harus dikerjain ini, kalau nggak tewas. Ini kategorinya sebenarnya bukan security, sebetulnya. Cuman kalau kita lihat dari sisi security adalah kita harus tahu berapa, kalau di serangan kan sering ada yang namanya DDoS ya, di distributed denial of service. Denial of service adalah bagaimana si layanan yang kita operasikan collapse. Jadi kita harus tahu batasnya sampai di mana si layanan collapse gitu. Tapi itu biasanya kalau kita diserang sampai collapse. Ini bayangin kita bikin pengumuman buat dinas pendidikan di kabupaten mana gitu ya. Tapi yang bikin tidak pernah ngitung berapa jumlah orang tua yang akan mengakses pengumuman itu. Misalnya satu kabupaten ini orang tua siswa yang akan cari informasi ada 200.000 orang. Tapi servernya pakai i3, terus memorinya cuma dikasih 2 giga. Collapse lah. Terus orang nyangka, wah servernya diserang gitu. Padahal kagak diserang. Emang kagak siap aja buat beban segitu gede gitu. Jadi ini harus serius kalau yang ini buat ngukur file sharing, ini ngukur DNS, seberapa kuat DNS kita. Terus di sini ada ngukur bandwidth dan sebagainya. Gitu. Waduh, ada yang ikut presentasi di sini. Oke, gitu ya, beres ya. Jadi ini free semuanya. Software yang dipakai free, nggak ada yang bayar. Jadi semua yang saya omongin semuanya free. Termasuk tadi yang ini GNS3 itu free. Jadi semua yang dipakai jangan khawatir free. Cuman kalau mau enak hidupnya Anda harus pakai software seperti saya seperti ini. Gue kasih lihat deh. Pakai ini kalau mau enak hidupnya. Saya kebetulan tidak pakai Windows, saya pakainya Linux. Ya udah free semua langsung. Gitu. Dan kalau mau boleh jujur ya, kalau pakai Linux ini sebetulnya lebih enak, lebih aman untuk ransomware, virus dan sebagainya. Nggak masuk soalnya di Linux, virus. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini back dulu biar enak. Oke, ups, balik lagi. Ups, oke. Oh,
terlalu jauh baliknya. Oke, ini sudah. Nah, setelah kita sampai ke ini tutup dulu ya. Pengukuran network benchmarking, kita masuk network programming. Ini jarang yang pakai. Network programming adalah bagaimana kita memprogram peralatan buat jaringan. Contoh paling gampang adalah Internet of Things. Bagaimana kita programming Android, Arduino buat ngirim data. Itu network programming arahnya ke arah sana. Setelah ini masih belum cyber security. Saya biasanya akan ngajarin teknik nyerang, hacking. Di sini kita bisa belajar ada intro hacking, persiapan hacking, footprinting itu intelijen, terus nyadap, sniffing, terus ngejebolin wireless, nyerang password, nyerang database, nyerang DNS, nyerang file sharing. Ini semua serangan semua. Oke, ini dijelasin. Kalau mau enak buat belajar yang ini, ada kuliah satu lagi namanya apa namanya? Bukan penetration test, ethical hacking, ada kuliahnya juga. Di situ satu semester isinya nyerang semua, masuk neraka semua lah satu semester kira-kira ethical hacking itu. Oke, jadi kalau mau enak, ini ada di kuliah ethical hacking, itu satu semester. Oh ya, kuliah-kuliah saya ada videonya direkam, ditaruh di YouTube, bisa dilihat. Cuman yang untuk urusan hacking, sebagian di take down, diambil, di delete sama YouTube. Jadi hackingnya sebagian di delete YouTube, dan saya sudah dapat teguran berapa ya? 6 kali, berapa kali lah, udah sekitar 5-6 kali ditegur sama YouTube. Tegurannya kira-kira gini, selain video tadi di take down, mereka negornya gini, you upload lagi video kayak gini, account Ono Center di YouTube di delete, sampai kayak gitu tegurannya. Ya bagaimana ya orang, logika berpikirnya gini, kalau kita mau belajar cyber security, kita harus, jadi ibaratnya gini, kita mau belajar jadi polisi, ya kita harus tahu gimana cara maling kerja dong. Kalau kita nggak tahu cara maling kerja, kita nggak akan mungkin bisa nangkep maling tadi atau mengatasi problem yang disebabkan maling. Jadi kepaksa kita harus belajar maling kerja. Ini fungsinya itu sih. Bukannya kita pengen jadi maling yang enggak, tapi kalau mau jadi polisi harus tahu cara maling kerja, mau nggak mau, ya gitu kira-kira. Nah, setelah ini selesai sampai attack file sharing, UTS, baru di sini cyber security-nya. Cyber security topik-topiknya adalah, ini overview cyber security yang biasa aja ya. Nah, di sini ini kita masuk menganalisa kelemahan sistem. Jadi ini kelemahan sistemnya gimana, vulnerability analysis. Kita bisa menganalisa kelemahan sistem seperti apa. Software yang dipakai, software free semuanya. Pakainya Kali Linux ini. Atau saya coba jalanin Kali Linuxnya juga sekalian ntar ya. Sambil nunggu kita terusin. Jadi saya coba masuk ke sini. Coba Kali Linuxnya mana, Kali Linuxnya dia. Saya start normal Kali Linux. Mudah-mudahan jalan supaya kebayang software yang kita pakai seperti apa. Kali Linux sendiri free, bisa di ini enter biar loading dia. Jadi Anda bisa ngambil buat vulnerability analysis segala macam. Ubuntu saya versi 2404. Ubuntu yang saya pakai ya. Saya pakainya 2404. Boleh kalau ada kendala. Tapi saya nggak ada kendala sih. Ngomong jujur dulu ya. Kalau pakai Linux, mau aman hidupnya, jangan pakai komputer yang paling baru. Saya hobinya pakai komputer yang tua-tua. Kagak rewel dia. Soalnya drivernya udah beres semua, udah lengkap biasanya kalau komputer tua ya. Jadi saya biasanya justru tidak pakai komputer yang terbaru. Terbaru biarin anak gue yang pakai. Udah dia puas make setahun 2 tahun, kasih bapaknya makainya bekas anak gitu. Langsung jalan. Laptopnya pakai apa? Sekarang saya pakai dulunya pakai Axio, cuman udah tewas sekarang. Sekarang yang saya pakai Acer apa ya? Aduh, namanya apa tuh laptop? Saya pakainya Acer i3 apa TravelMate apa OfficeMate lupa lah, ada mate-nya gitulah. TravelMate kalau apa gitulah. Iya bener TravelMate kayak gini nih. i3 yang saya pakai kemungkinan harganya sekitar 4 jutaan, tapi udah saya upgrade ya. Saya upgrade cuman memori saya tambahin jadi berapa ya? 16 giga kalau nggak salah, gue tambahin memori aja. Oke. Jadi saya upgrade aja ininya sih.
Ini Acernya punya anak saya yang jadi dia punya Acer udah gitu dia nggak mau pakai, ya udah gue pakai. Kira-kira gitu sekarang. Jadi kayak gini. Saya i3 ya, bukan i5. Cuman ini sama kampus dikasih i7 sih. Ada GPU-nya. Akhirnya nggak saya pakai. Saya pakai buat jadi server LLM, jadi AI, server AI-nya saya pakai laptopnya kampus. Soalnya saya butuh buat demo-demo AI kan, jadi saya pakai laptop kampus. Deh, ini saya coba ngomong cepet aja ya. eh Laptop udah, nah sekarang saya akan masuk mana sini. Ini udah ya, vulnerability analysis. Kalau nggak mau pusing, nggak mau puyeng install kayak gitu, kita bisa pakai helium.sh. Ini punya anak-anak apa sih namanya? Cyber Army. Jadi yang bikin anak-anak bisa free di sini, getting started for free. Harus pakai ini dulu ya. Login, passwordnya gue apa ya, lupa ya. Mudah-mudahan masuk nih. You sign in new browser. Oke. Waduh. Gue harus autentikasi dari bentar. Autentikasi pakai Android ini. Nah, ini teknik ngamaninya anak-anak Cyber Army nih. Jadi harus install Authenticator di Android. Nanti kita coba mudah-mudahan dapat nomornya bener ya. Oke. 0388 berapa nih? 8903. Wala, new password. Yalah. Alah. Minta password baru lagi. Reset deh. Oke, mudah-mudahan bener yang gue ketik. Nggak mau. Nggak mau. Oh, your password is easily guess. Udah ntar aja dah. Tapi nggak ada, rewel. Jadi urusannya rewel banget nih password. Jadi ya karena anak-anak ini anak-anak hacker banget. Dia urusan kayak gininya parah banget sih. Jadi di sini ada toolnya, saya kasih lihat aja. Di sini dia bisa melakukan scanner web, network scanner, API scanner, bisa attack surface monitoring, brute force, CSM scanner, find DNS segala macam. Terus ini juga bisa cross-site scripting, SQL injection, docking, Google Docker, docking dan sebagainya. Ini bisa dikerjain dari sini. Itu tanpa aplikasi. Ini lewat web. Dia punya versi free-nya. Cuman dia terbatas, kalau nggak salah free bisa dikerjain 2 kali sebulan apa gimana. Kalau yang bayar ya lebih banyak lah. Kita bisa pakai ininya. Jadi buat perusahaan segala macam, daripada kita pusing kepala, kita pasangin timer aja di Helium ini. Tiap hari apa sama hari apa, evaluasi tuh webnya kita. Itu kira-kira. Ini Helium. Mana tadi? Ini vulnerability analysis. Yang kira-kira setara sama ini tapi lebih dahsyat, ini kita bisa pakai ini sih sebenarnya, cyberrank.ai. Ini tadi saya tulis aja ya, helium.sh buat, ini ada pertanyaan, helium.sh buat apa? Helium.sh buat vulnerability analysis. Dalam bahasa Indonesianya adalah buat nganalisa kelemahan sistem, tapi semuanya lewat web, online. Oke, versi free-nya cuman 2 kali sebulan kalau nggak salah versi free-nya. Kalau bayar jadi lebih banyak. Itu aja sih bedanya. Tapi kita bisa ngerasain gimana yang free-nya. Nah, yang CyberRank ini lebih penting sebetulnya. Ini kalau buat perusahaan ya. Saya tulis aja ya, Helium. Saya tulis di chat aja ya, helium.sh. Oke. Salah nulis kan? Helium.sh. Yang ini adalah CyberRank. cyberrank.ai. Nah, ini lebih parah daripada helium.sh. Dua-duanya tidak, kalau dulu helium.sh
agak nyerang ya, dia melakukan pentest. Kalau Helium Data nyerang dikit. Kalau CyberRank itu tidak melakukan serangan, dia pakai informasi yang ada di dark web, yang ada di open source intelligence. Jadi informasi yang terbuka di internet akan dia pakai CyberRank. CyberRank posisi tidak nyerang, jadi tidak melakukan serangan, tapi dia mengevaluasi. Dan si CyberRank ini targetnya sebetulnya bukan ke cyber security biasa. CyberRank ini targetnya untuk ngecek apakah selain cyber security ya, apakah kita aman, apakah ada apakah ada password yang bocor, apakah data kita nyebar dan sebagainya, itu CyberRank. Dan CyberRank ini target utamanya adalah untuk mencek apakah organisasi kita, apakah web kita comply itu bahasa Indonesianya apa ya? Patuh kepada undang-undang PDP-nya Indonesia, proteksi data perlindungan data pribadi gitu. Ini CyberRank. Dan ini jadi penting banget hari ini karena akhir tahun ini rencananya Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, akan tanda tangan peraturan pemerintah tentang perlindungan data pribadi. Kalau undang-undangnya kan udah dioperasikan 2 tahun yang lalu ya. Cuman undang-undang kan global banget ya. Kalau sampai implementasinya kita butuh yang namanya peraturan pemerintah PP. Nah, PP-nya akan ditandatangan akhir tahun ini. Konsekuensi yang terjadi dari ini adalah semua perusahaan segala macam semuanya harus mengevaluasi dirinya apakah kita comply ke perlindungan data pribadi. Kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, ini bisa dites nih. Nah, Anda bisa bikin login di sini. Saya belum bikin login. Soalnya nanti ini gue hilang. Apa? Jadi kalau bikin login, Anda akan dapat kredit buat ngotak-ngatik ngoprek, kreditnya dapatnya 60. Dapat 60 kredit. Satu kredit $1 lah kira-kira. Jadi 10.000 perak, 15.000 perak ya sekarang. Jadi kita kan 15.000 rupiah. Jadi kita kali 60 kali 15.000. Jadi sekitar 600.000, 700.000 rupiah sih sebetulnya. Dapat kredit. Kita bisa dengan kredit yang 60 tadi, kita bisa ngetes 3 institusi. Gitu. Jadi kita bisa ngetes institusinya kita. Dia akan mengevaluasi semuanya yang ada di institusi yang kita. Udah gitu dia akan kasih laporan. Institusi kita apakah levelnya AA, segala macam. Nah, kalau mau baca-baca, ini urusan yang ini ya, evaluasi tadi, bisa baca di sini nih, Mas. Saya ulang lagi ya, ini kayaknya udah mulai banyak yang masuk. Saya ulang lagi. Buku-buku saya bisa diambil di sini, s.id/free OWP ebooks. Saya tulis lagi aja. Masuk ke s.id free OWP ebooks. Nah, kalau udah masuk bentuknya kayak gini, ya Google Drive biasa. Nah, di sini ada tentang AI ya. Banyaknya AI sih sebenarnya. Yang ini menjaga AI tetap terkendali adalah bagaimana kita mengamankan AI. Oke, ntar saya akan nyari urusan PDP. Kalau nggak saya search aja. Search di sini aja. PDP. Nah, ini ada audit data privacy untuk comply UU PDP. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ini ada sekitar 100 halaman kalau nggak salah ya. Coba saya cek dulu. Kalau nggak salah sekitar 100-an halaman. Oh, lebih. 109 halaman. Silakan diambil, silakan dibaca. Oke. Jadi ini urusannya vulnerability analysis sih sebetulnya. Tapi ini detail banget ya. Sorry. Ini detail banget. Susah saya terangin dalam waktu 1 jam aja susah. Ini dasarnya kenapa kita harus ngerjain kayak gini. Outcome yang akan keluar seperti apa. Terus yang akan dilihat apa aja. Dia automatic check juga. Kayak Helium. Dia akan deteksi data leak. Dia akan monitoring web, automatic remediation, pengatasi masalahnya. Terus output yang diwajibkan harus siap diaudit untuk UU PDP. Jadi ini penting banget sih sekarang buat perusahaan-perusahaan. Ini yang fatalnya. Nanti kalau lihat di bawah, itu checklistnya ada, segala macam ada sih. Di bawah-bawah sini. Nah, bentuknya kayak gini. Ini asli daging semua. Bentuknya udah checklist kayak. Saya bikin bukunya, saya sengaja
nggak berbentuk kalimat paragraf panjang, enggak. Saya bikinnya seperti ini, poin-poin kayak gini. Soalnya lebih gampang ya. Kalau ini masih bab awal ya. Bab awal isinya masalah undang-undang, hukum, legal, sanksi administrasinya apa. Ini sanksinya ngeri nih, denda administrasi hingga 2% dari pendapatan tahunan bisa diambil sebagai denda. Penghapusan pemusnahan data, menghentikan sementara aktivitas si perusahaan buat pemrosesan data. Ngeri sih sebenarnya kalau sampai ketahuan ya. Tapi jangan khawatir sih. Ini kondisi hari ini banyak yang nggak siap sih sebetulnya. Perusahaan sudah nganggap enteng, nganggap remeh sih. Ya bakal kena sih. Sanksi pidananya kayak gini. Ya udah nggak usah ini mah ntar ini mah hukum mah nggak penting lah. Nanti baca tekniknya di bawah sini ya banyak. Ini untuk ngevaluasinya. Setelah kita udah evaluasi, sorry, oke, ini udah saya mana tadi ceritanya? Oke, vulnerability analysis. Nah, mulai kita masuk ke settingan. Bagaimana kita konfigurasi. Jadi ini overview, udah gitu set analisa. Ini kita bisa ngeset server security, firewall, secure shell, secure copy, SSH, SSCP, VPN, web application firewall, pertahanan host, intrusion detection, basic data security. Ya, sampai sini. Yang ini bawah lagi ada dua tiga lagi. Ini yang security yang advance-nya. Ada forensic sama information security management system. Oke. Nah, proses ini semua sebetulnya prosesnya kayak gini sih. Kalau kita lagi sebagai manajemen ya, manajemen cyber security, kita harus melakukan seperti PDCA seperti ini. Plan, do, check, act. Plan, do, check, act. Jadi ini harus dilakukan kayak gitu sih. Untuk cyber security bentuknya kayak gini. Selalu kita plan, implementasi, cek, operasiin, dan kita cek ada yang masalah enggak. Kalau ada masalah di act, diberesin masalahnya, jadiin pelajaran, terus kita planning lagi supaya lebih bagus lagi. Ini siklus ini jalan terus, nggak pernah berhenti sih. Kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, saya akan ceritain sedikit-sedikit dari ini udah beres. Nah, basic server security di sini kalau diklik ini ada banyak. Di sini ada tip pengalaman. Ini paling gampang yang ini ya, tip mengamankan server bisa dibaca. Cuman ini jujur dulu ya, sebagian besar yang saya bahas pakainya open source, pakai Linux. Apalagi server, sebagian besar server makainya Linux sih sekarang. Oke. Dan lisensinya kalau kita ke Ubuntu itu kalau nggak salah lisensinya bukan per VM, kan kalau Microsoft kan VM ya. Misalnya kita punya satu mesin dalamnya ada 100 VM, lisensinya per VM. Kalau Ubuntu lisensinya per bare metal, per komputernya. Lisensinya tuh lisensi artinya bukan lisensi sih kalau Ubuntu sih sebenarnya support dari Linux-nya mau seperti apa. Oke. Ubuntu kalau nggak salah gua cek dulu ya harganya. Gua nggak bisa ngomong sembarangan kalau gini ntar salah kacau deh gua dituntut sama Ubuntu. Ubuntu support license fee kalau nggak salah $20 sih. $25 kan. Oke. $20 support. Ya. Kalau per year infrastruktur for infrastruktur, wah gede juga kalau server ya. 1.775 per year untuk infrastruktur server subscription. Nggak tahu sampai level apa nih servernya. Jadi bisa dibaca-baca sih. Oh, ada macam-macam, ada yang $500 per year, $25. Nah, ini ada harga-harganya di sini. Mau yang mana? Gitu ya. Tapi kalau kita nggak mau disupport juga nggak apa-apa sih. Ubuntu sih nggak masalah. Lu mau bayar, dia akan support. Kalau kita nggak bayar, kita support diri sendiri, nggak masalah juga. Jadi bisa fleksibel sih. Kalau yang ini. Oke, kalau saya nggak bayar soalnya. Curang. Oh, mah diri sendiri aja, kalau nggak mahasiswa gue kerjain. Per device. Betul, per device. Tapi nggak semua device harus kita bayar lisensi ya. Jadi kalau kita rasa ini device nggak penting-penting banget, jadi kita bayar lisensi yang kita butuh aja.
Kalau nggak butuh, nggak usah bayar. Nggak apa-apa sih. Dia juga nggak apa-apa juga sih. Gitu ya. Nah, di sini kayak tip mengamankan server. Ini kalau saya klik di sini, di sini mulai saya gedein lah biar enak lihatnya. Eh, ini tip-tipnya ya. Pertama, semua komunikasi harus dienkripsi. Jangan pernah pakai FTP, Telnet, AirLogin, jangan pernah pakai kayak gitu. Terus software yang ada diminimalisir. Jadi jangan install yang nggak diperlukan. Itu kira-kira. Terus satu VM, satu aplikasi. Jadi kalau ekstrim gitu ya. Kalau kalau saya kalau kaum fakir kan satu VM ya banyak aplikasi lah. Maklum, fakir nggak punya mesin. Kalau Ono masih satu VM banyak aplikasi. Tapi minimal banget sih aplikasinya yang benar-benar dibutuhin biasanya. Saya pakai. Biasanya aplikasinya minimal ada SSH-nya, terus ada server-server yang kita pakai, web server biasanya. Database server seringkali dipisah. Cuman pengalaman saya misalnya database server antara oke dan nggak oke sih. Karena itu jadi bottleneck, itu bikin sistem jadi sering collapse gara database-nya dipisahin sih. Tapi kalau sistem yang gede mau nggak mau database bisa. Terus jaga kernel supaya update. Nah, kalau kita mau pakai Linux Security Extension silahkan. Saya nggak pakai. Saya nggak pakai soalnya puyeng kepala. Yang agak banyak di sini nih. Bagaimana cek password, umus password, maksa ubah password, batasi penggunaan password lama, kunci account yang berapa kali gagal login. Ini yang paling penting kalau gue. Oke, saya biasanya 3 kali 4 kali kekunci dia accountnya. Kalau udah kunci harus ngomong sama admin minta dibukain. Nah, itu kuncinya di situ sih. Verifikasi ada, terus disable root. Saya selalu disable root. Cuman tadi ngobrol sama teman-teman dari Equinix. Ini cerita dikit lah. Tadi kita tanda tangan master key-nya Equinix sih sebenarnya. Equinix, oke. Ini Equinix itu perusahaan, bukan Equinix ya, Equinix Jakarta. Kok jadi Equinix semua sih? Bukan Equinix, gue Equinix, beda sama Equinix. Dia kurang, webnya kurang ya. Kalau Equinix itu ngembangin database sih. Jadi si Equinix itu bikin database dari Postgre, open source, orang open source. Equinix itu dari Postgre dimodif sama dia supaya lebih aman dan bisa lebih kuat. Karena ada request dari Malaysia, jadi orang-orang Malaysia pengen supaya database, ini urusan perlindungan data pribadi ya. Jadi supaya aman data pribadi di database, kita semua pengen supaya semua data-data pribadi yang ada dalam database di-encrypt. Jadi misalnya ada kolom nama, ada alamat, tanggal lahir, apa di-encrypt tuh. Per kolom, jadi encryptnya bukan satu file database-nya, enggak. Jadi di-encryptnya per item dalam satu kolom. Jadi kalau namanya ada 100 nama, satu-satu di-encrypt 100 biji namanya. Informasi yang tidak pribadi bisa dibuka, bisa dibaca biasa, tapi nama di-encrypt, tanggal lahir di-encrypt, gitu-gitunya di-encrypt, yang data pribadi di-encrypt. Nah, yang seru dari kisah encrypt tadi kira-kira gitu. Kalau ini yang tadi kita lakukan adalah kita bikin, kan enkripsi butuh key ya. Nah, kita bikin key-nya bentuk hardware. Wah, parah tuh anak-anak itu nih. Oh, Equinix Asia. Thank you Pak Wahyu. Equinix Asia. Oh, di sini dia rupanya. Udah, nah ini kayak gini sih. Ini mainnya database sih. Ini Postgre. Oke. Tapi yang keren dari yang, dan dia modif si Postgre-nya, dia modif supaya bisa di-encrypt per kolom ya. Per kolom bisa di-encrypt. Tapi dia encrypt bukan kolom gitu ya, maksudnya per item dalam satu kolom. Jadi namanya di kolom di-encrypt satu-satu. Untuk bisa encrypt kayak gitu, dia butuh kayak apa ya, key kan buat encrypt tadi. Nah, dia bikin master key-nya nih sekarang. Tadi siang bikin master key-nya, dan master key-nya pakai HSM. Hardware Security Module. Bisa kita lihat gambarnya nggak? Gue ada fotonya sih tadi, gue foto sengaja. Bentuknya bukan kayak gini. Bukan kayak gini.
Bentuknya di dalam server ini, di dalam sini ada card kecil buat security modulnya sih, kira-kira kayak gitu. Jadi ada card kecil, tapi coba bentar. Hardware security module. Bentar. Oh, ininya Thales, bener. Gila lu. Makhluknya ini sih sebenarnya asli. Ini nih makhluknya. Jadi nanti si key-nya di write ke smart card ini. Dan di write-nya ke 3 smart card. Jadi satu key yang master key-nya tadi, di write ke 3 smart card dan bisa di restore oleh 2 smart card aja. Dapat key-nya. Tapi tadi langsung di disable semua ininya. Setelah kita bikin key, langsung di disable buat export importnya, nggak bisa export import lagi si hardware yang ininya. Tapi smart card yang bisa restore. Ntar. Wah, keren banget tuh anak-anak. Nih dalam sini. Pokoknya ya udah hardware ini saya foto sih tadi. Ntar saya taruh di Twitter lah. Wah, nggak ada gambarnya, nggak ada, nggak ada. Ini mah kotak server mah semua juga tahu bentuknya kayak gini mah. Bentuknya nggak kayak gini sih, bukan kayak gitu. Iya, Thales banyak banget dipakai di security, gila tuh Thales. Jadi di bank juga pakai Thales juga, ternyata pada pakai Thales. Ini kaya raya nih Thales. Oke, beres ya. Jadi nanti key-nya udah mainnya kayak gitu dia. Terus ini udah urusan yang ini ya. Ini vulnerability udah. Nah, basic server udah. Firewall biasa. Yang seru dari kisah firewall tuh kira-kira gini sih. Seru yang di kisah firewall. Masalah besar di firewall adalah packet per second-nya. Oh ya, ada yang dongle USB ya. Kalau yang ini kebetulan bentuknya di dalam motherboard, dalam PC sih. Nah, firewall ada masalahnya gini firewall, dan saya pernah kena. Di firewall, kalau kita setting, firewall kan bentuknya kayak gini ya. Saya masuk, ini di Linux biasa lah, saya ini dulu ya. Saya gedein, clear layar. IP tables. Oops, permission deny, sorry. Sudah dulu. IP tables. Nah, kan bentuknya kayak gini ya firewall ya. Oke. Kalau yang kosongan mah semuanya di accept nih ya. Ini kosongan accept semua. Nah, kalau kita mau blokir sesuatu, kita harus tambahin line-line kayak gini, harus ditambahin destiny-nya kemana segala macam. Yang sering kita tidak sadar bahwa tiap kali kita tambahin satu line kayak gini akan nambah kerjaan prosesor buat memfilter paket tadi yang mau lewat kemana. Jadi ini tambahin makin banyak lainnya, semakin lemot nih jaringannya sebetulnya. Nah, itu yang sering orang nggak sadar. Dia pikir, orang banyak mikirnya, oke, gue beli router kecil aja, gue kasih firewall banyak, ya collapse dia, nggak kuat. Jadi firewall punya masalah di situ sih sebenarnya. Masalahnya adalah paket per second. Makanya tadi ada benchmarking jaringan kan. Kita ukur kemampuan paket per second-nya berapa. Dan itu menentukan sebetulnya dia kuatnya dihajar sampai seberapa kuat. Dan ini urusannya deket banget sama firewall. Konsekuensinya kita nggak bisa ngasih firewall kebanyakan. Kalau saya lagi setting, firewall-nya didikitin banget sih. Supaya lancar jaringannya. Karena kalau mau kenceng nggak apa-apa, kalau mau firewall banyak dan kenceng, prosesornya harus gede. Jadi prosesornya digedein. Yang jadi masalah lagi nanti adalah, kan kita biasanya taruh ini di router. Router itu biasanya akan ngomong pakai OSPF, pakai BGP ke router-router lain. Yang jadi masalah pada saat dia main OSPF, terutama BGP ya. Kalau kita udah main-mainan BGP, dia harus nyimpen tabel routing dari seluruh dunia. Nah, pokoknya banyak banget harus masukin ke dalam memori si routernya kita. Jadi konsekuensinya kalau kita main kita bisa cek router-router yang ada di provider lah. Itu memorinya gede-gede. Buat apa? Buat nyimpen tabel routing. Jadi dia routing bikin masalah karena tabelnya jadi gede banget. Firewall bikin masalah karena firewall akan bikin lemot si prosesor. Jadi serba salah sih. Nah,
solusi yang biasa saya pakai, saya akan eh, ngurangin banget. Saya hanya akan masang seminimal mungkin yang benar-benar dipuluin aja. Paling gampang gini ya, kita mainnya jangan blacklist, kita mainnya whitelist. Yang boleh lewat apa sih? Nah, itu lebih gampang tuh. Kalau yang nggak boleh lewat apa, itu bikin susah. Soalnya biasanya tabelnya banyak banget yang nggak boleh lewat. Nggak boleh ngambil bokep lah, nggak boleh ini, itu segala macam, bejibun-jibut kan. Pokoknya urusan neraka tuh banyak banget. Paling gampang, yang boleh lewat apa, yang mau masuk surga apa aja biasanya dikit tuh. Jadi biasanya saya dibalik, bukan blacklistnya, whitelistnya. Yang boleh lewat apa, sisanya blokir. Gitu, paling gampang sih gitu sih. Oke, itu urusan firewall. Oke. Nah, secure shell, secure WAP mungkin udah tahu SSH segala macam. Kalau nggak usah didemoin deh, cerita aja nih, waktunya udah parah. SSH ini kita bisa nge-remote komputer lain. Yang seru dari kisah SSH ini adalah kira-kira gini. eh Waktu kita remote, ini SSH bentuknya command line, jadi shell. Kalau kita mau forward layar, kita bisa yang ini, remote display X. X tuh X window ya. Jadi Linux makanya X window. Jadi kita harus ini segala macam. Nah, waktu kita nge-remote layar, kita makanya kayak gini sih. Layarnya ke remote. Pakai -X di sini ya, baru kita tarik layarnya ke tempatnya kita. Kalau pakai Windows mungkin bisa pakai RDP ya, Remote Desktop Protocol apa-apa gitu ya. Ya kita bisa narik layar juga. Cuma narik layar tuh masalah sih sebenarnya, karena bandwidthnya jadi gede. Kalau saya biasanya nggak pernah narik layar, malas banget gue narik layar. Jadi saya biasanya cuman command line-nya aja, karena saya megangnya server rata-rata. Jadi ini satu, ini udah gitu, kok balik lagi sih, saya gedein lagi. Yang juga dipakai SSH adalah secure copy buat ngopi file. VNC nggak rekomend sih. Tapi kalau cuman lokal-lokalan aja sih nggak apa-apa VNC ya. Kalau buat lokalan ya udah nggak masalah. Kalau jarak jauh cari perkara lu pakai VNC. Kalau jarak jauh harus pakai di encrypt semua tuh traffic. Jadi kepaksa harus pakai SSH atau turunan-turunannya SSH. VNC kayaknya nggak buat kayak gitu deh. Kalau lokal-lokal aja sih nggak apa-apa sih. Kalau dalam LAN intranet nggak apa-apa. Oke. Jadi yang satu lagi scopy buat kalau di Windows namanya WinSCP. Jadi kita bisa secure copy aman. Nah, yang sering kali saya pakai, ini sering banget ini. Saya pakainya AirSync. Itu buat sinkronis kalau ini tulisnya sinkronis data antar mesin. Saya biasanya pakai buat backup. Jadi biasanya kalau AirSync cara kerjanya gini lah, cara berpikirnya kira-kira. Dia ngopi file, tapi dia akan ngecek. Misalnya saya bilang, tolong folder var data atau pokoknya tempat taruhnya data di copy. Jadi ada dua mesin yang punya, misalnya kita pakai DRC, disaster recovery ininya ya, servernya DRC-nya, disaster recovery centernya buat data center, tapi yang buat disaster. Kan antara data center operasional sama disaster harus sinkron itu. Nah, supaya bisa sinkron satu sama lain, saya makanya AirSync. AirSync akan ngopi file. Dia bukan ngopi perubahan file. Dia akan ngopi satu file, tapi AirSync akan ngecek di tempat tujuan itu filenya sama nggak sama yang mau di-copy. Kalau dia sama, nggak akan di-copy tuh filenya. Jadi kerennya AirSync, dia akan ngopi hanya file-file yang beda-beda aja. Konsekuensi dari situ adalah ngopinya jadi lebih cepat kan. Nah, cuman tetap aja kalau kita lihat database transaksi itu kan transaksinya dahsyat banget. Kalau di bank apa segala macam kan transaksi, dan semua transaksi masuk ke database. Kalau kita pakai AirSync nggak kepaksa, kita tetap ngopi setiap database-nya, sedatabase-database-nya di copy semua kalau pakai AirSync kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau buat saya itu solusi, karena saya nggak melakukan transaksi seperti di bank. Cuman kalau untuk bank ini pening juga. Soalnya seluruh file harus di-copy pakai AirSync. Tapi ini kepake banget sih. Kalau saya biasanya pakai cron. Cron itu apa ya? Timer, penjadwal lah. Jam berapa ngerjain apa, jam berapa ngerjain apa. Biasanya tengah malam atau Sabtu Minggu dia akan di-cron
dijadwalin supaya ngerjain hal-hal yang lewat jaringan yang pada saat orang nggak pakai jaringan. 30 jam. Kalau 30 jam gini nih. Ini kalau 30 jam ya. Kalau mau jujur, yang saya akan fokus, saya akan pertama kali adalah ke sini dulu. 30 jam ya. Saya akan ke sini vulnerability analysis. Oke. Terutama pakai Helium, pakai CyberRank, pakai dua makhluk itu. Itu cepat tuh makanya. Nah, setelah ini intinya kita bisa tahu kelemahan apa aja yang di sistem. Ini perlu banget. Oke. Jadi ini dikerjain pakai vulnerability analysis. Nah, kemudian setelah vulnerability analysis biasanya kita akan kena ke ada beberapa nih yang bakal kena biasanya jadi hacker akan jadi pintu masuk ke dalam sistem itu adalah pada saat kita bisa connect, bisa lewat SSH atau apa, bisa pokoknya login dan kita upload file. Dua makhluk itu yang paling brengsek tuh. Jadi login sama upload file. Dua itu tempat masuk. Kalau cuma baca, hacker nggak bisa masuk. Tapi kalau sudah mulai login dan upload file, hacker masuknya di situ. Jadi, yang harus kita pertahankan adalah tempat login sama upload file. Jangan sampai orang bisa ngupload file-file gede, misalnya. Orang bisa ngupload exe, orang bisa mengupload executable. Yang paling brengsek yang upload sih sebenarnya. Kebanyakan jebolnya di upload sebetulnya. Nah ini kalau kita lihat di sini, kalau ini buat cyber security, ini tadi perhatiin saya banyak ngomong di password ya, karena orang akan ngejebol di password. Cuman kalau kita admin yang jago, cukup gampang buat ngelihat lognya. Lognya ada di sini sih, parlog. Oke, kelihatan LS. Nah ini ada authentication log segala macam bisa kelihatan di sini. Cuman bayangkan kalau kita ngelihat kayak gini, mabok lu ngelihatnya. Jadi biasanya, tapi itu nggak ada di kuliah sih. Ini nggak ada di sini. Jadi supaya gampang ngelihatnya, kita biasanya pakai dashboard. Bisa pakai Wazoo segala macam. Jadi paling gampang. Tadi pertama vulnerability ya. Yang kedua kita buat monitoring, makanya dashboard. Salah satu yang sering dipakai Wazoo. Paling enak Wazoo. Ini buat dashboard buat ngelihat ada terjadi serangan apa segala macam, kita bisa lihat di dashboard ini. Oke. Tapi yang pertama evaluasi dulu dashboard. Udah gitu, ini secara insting ya. Hacker akan masuk dari login sama upload. Nah, itu urusannya adalah nanti kita setting di mana sih tadi ini gue. Ini login nih, crucial security login urusannya sama transfer file, VPN login, web application firewall ini buat deteksi kalau orang upload apa. Ini firewall. Jadi kira-kira gini, ini bisa ditaruh di Apache. Ini bisa kalau kita klik ini ada Apache ada namanya Mod Security. Mod Security adalah plugin buat Apache dan dia akan monitoring ini yang ada serangan apa di web server karena firewall nggak bisa ngelihat. Firewall kan adanya di bawah, bukan lapisan aplikasi ya. Firewall kan di jaringan. Firewall paling blokirnya adalah IP yang boleh dituju apa, port yang boleh dituju apa. Itu firewall tuh modelnya gitu. Tapi di firewall, kalau di Mikrotik mereka punya buat layer 7. Itu bisa, ya agak bisa lah dipakai buat blokir-blokiran aplikasi. Cuman kalau yang di sini, ini lebih parah, dia betul-betul monitoring traffic aplikasi. Gitu. Jadi kalau kita perhatiin nanti ilmunya sebenarnya nggak banyak sih. Ilmunya lebih ini login sama apa upload segala macam. Ini upload ke monitor. Ini adalah apakah ada yang berhasil masuk ke dalam server, intrusion detection system sama pertahanan host. Ini perilaku di level paket bawahnya. Nah, dari semuanya, nanti yang akan banyak membantu adalah basic data security itu enkripsi. Oke. Itu tadi urusannya sama tadi cerita tadi HSM, hardware security module dan sebagainya. Ini masuknya ke basic data security. Nah, kalau kita solusinya kepaksa, kemarin kita kerjain di Pemkot Tangerang Selatan,
kita kepaksa harus apa ya, sanitasi lah, pembersihan di bagian modul. Kan kita bikin codingnya pakai PHP ya. Eh, jadi kita nambahin di PHP-nya untuk apa ya, modul tambahan supaya monitoring si uploadan. Nah itu nggak ada aplikasinya sih, bikin sendiri. Paling gampang cara bikinnya tanya ChatGPT atau sorry, kalau aku lebih suka pakai Grok sih, atau serahlah pakai kursor juga boleh. Pokoknya aplikasi-aplikasi yang buat ngoding harus pakai promnya ditulis banget. Tolong sarankan bagaimana saya bisa monitoring uploadan yang brengsek. Apakah itu cross-site scripting lah, apa tolong buatkan script yang sederhana tapi bisa langsung paten. Kira-kira gitu. Ini beres ya. Ini serangan dari luar. Pertahanan host sama intrusion detection system ini buat deteksi paket yang nyerang. Kalau pertahanan host kira-kira cara berpikirnya gini. Kalau ini kalau penyerang udah berhasil masuk dan berhasil mengambil alih server, kita pengen supaya kalau sampai si hacker itu bisa ini harus dibaca-baca. Ntar silakan dibaca di sini ya. Yang paling kerennya, salah satu yang keren adalah Tripwire. Saya pakainya Tripwire sih, kalau mau enak. Tripwire cara kerjanya gini lah kira-kira. Semua konfigurasi server segala macam akan di-encrypt dan pisahin. Nanti kalau ada hacker masuk dan berusaha ngerubah konfigurasi, langsung kedeteksi, langsung kasih alert, kira-kira gitu. Oke, ini ada pertanyaan. Kalau prevent dari internal bagaimana Kak? Cara user kadang HP-nya kena malware segala macam. Nah, itu deteksinya lebih ke arah intrusion detection system. Intrusion detection system itu sebetulnya lebih dari luar ke dalam, tapi pola pikirnya kira-kira kayak intrusion detection system. Oke. Jadi kira-kira cara berpikirnya gini. Kalau di dunia desktop, di dunia komputer, PC biasa, itu ada yang namanya antivirus. Antivirus itu dia eh, scan file, apakah ada file yang ada virusnya apakah enggak, gitu ya. Antivirus kan kayak gitu, dan dia punya database virus ini, pola pola apa, eh, 101 apa, binary-nya tuh kayak gimana, virus A binary kayak gimana, B kayak gimana, C kayak gimana, itu antivirus. Yang namanya intrusion detection system, cara kerjanya kira-kira mirip sama antivirus, ada database-nya juga, cuma yang dilihat paket yang lewat. Jadi paketnya ini malware atau apa. Oke. Cuman ini adanya di server gue yang lagi gue matiin. Hidup kagak ya? Wah ini kali Linux yang tadi mau saya demoin ya. Kali. Tapi di sini nggak ada antivirusnya. Antivirusnya ada di server korban sih. Belum saya nyalain. Ini kali Linuxnya booting, ya udah. Tapi kira-kira nanti ada database virus, bukan hanya virus ya. Kalau udah intrusion detection system bisa virus, bisa hacker internal juga kedeteksi sebetulnya sama dia. Cuman kalau mau jujur ya, jujur terus terang aja, hari ini teknik serangan lebih susah buat dideteksi. Apalagi nih kalau kenanya ransomware, itu nggak bisa dideteksi. Susah karena dienkripsi. Jadi semua traffic hari ini dienkripsi, hackernya juga ngencrypt virusnya jadi ransomware. Ransomware nggak bisa dideteksi sama antivirus yang biasa ya. Antivirusnya sudah harus pakai AI kalau udah pakai level ransomware itu. Jadi kalau mau ngelihat di sini ada sih sebenarnya. Ini gua gede dulu ya. Kan ada setting kagak? Ada display nggak? Display ini dia display. Saya gedein dulu, ini kecil ya. 1000 berapa? Inilah. Mudah-mudahan bisa. Ada gedean dikit. Keep this configuration, close. Oke. Nah di sini, kalau saya klik di sini, ini semua menunya menu-menu ini ya, menu-menu serangannya tadi. Dia bukan cyber security-nya, ini bukan cyber security ya. Ini lebih ke arah nyerang cyber security-nya, ngetes seberapa kuat cyber security yang kita pasang. Nah jadi waktu tadi antivirus segala macam kita bisa nyerang sih, attack. Di sini nanti kita bisa cek si pendeteksi di sistemnya kita, kira-kira kayak gitu sih. Oke.
XDR apakah bisa bisa mencegah ransomware? Nggak tahu yang baru, saya nggak tahu. Tapi ini pertanyaan bagus, saya nggak tahu sih jawabnya benernya nggak tahu. Kita coba cek aja ya. Jadi jawaban pertanyaan paling blow on adalah saya pakai nanya ke ChatGPT aja. Saya paste aja ya. XDR apa bisa mencegah ransomware? Kalau jawaban jujur saya nggak yakin. Saya sih nggak yakin sih. Ransomware itu harus pakai, kecuali XDR-nya pakai AI ya. Kalau ada AI-nya bisa. Kalau nggak yakin dia bisa. Tapi sampai batas tuh kan, saya batas tertentu. Ini. Kalau saya udah jawabnya udah insting doang ya, saya nggak yakin. Tapi ya benar sih. Bisa mencegah mendeteksi respon serangan ransomware, tapi sampai batas tertentu tergantung sistem implementasinya. Kira gitu. Cara XDR mencegah ransomware, threat intelligence, behavior analytic, oke, deteksi vision, ini dari awalnya bagaimana si ransomware masuk ya. Nah, kemudian dia gabungan data, ngomong ke EDR, firewall dan sebagainya untuk menemukan anomali. Nah ini anomali itu AI loh, hati-hati. Yang diomongin ini anomali itu AI loh. Misalnya akses massal ke beberapa tiba-tiba prosesnya mendadak, ini AI semua nih, mainnya AI di sebelah sini. Terus dia bisa otomatis respons, tapi SDA tidak selesai menjamin aman. SDA bukan antivirus ajaib, dia ngurangin resiko tapi perlu didukung sama macam-macam. Terutama ini backup data offline. Oke. Jadi gitu. Tadi Ono jawab pakai insting loh. Ada pepatah offense is the best defense. Itu lu dapat dari TNI kayak gituan tuh. Jadi kalau sistem kita under attack sama hacker, lebih banyak kita serang balik hacker atau fokus. Saya termasuk orang yang lebih pro ke beresin pertahanan sistem. Cuman gini cara berpikirnya. Cara berpikirnya buat ngadepin hacker ya. Hacker itu manusia. Jangan khawatir, dia bukan robot, bukan mesin segala macam. Kalau hackernya ada di sebelah kita, maksud di kotanya sama di Jakarta atau di mana, kalau saya cenderung bertemanlah dengan hacker. Jadi kayak preman lah. Preman juga manusia. Kalau kita baik sama dia, dia nggak akan nyerang kita. Intinya gitu aja sih sebetulnya kalau saya. Saya biasanya berbaik-baik hati sama orang. Dengan cara itu orang tidak akan menyerang kita juga. Apalagi kalau dia udah merasakan jasanya kita ke dia gitu ya. Mudah-mudahan dia hacker tadi masih sholat dan sebagainya. Biasanya kalau orang kayak gitu masih gampang. Tapi kalau hackernya udah error, ya sudah, hajar balik gitu. Yang sering biasanya hacker-hacker yang rada error-error yang masih muda sih. Yang kadang-kadang remnya blong banget tuh yang muda. Kalau udah senior biasanya remnya udah lebih bagus biasanya. Yang muda blong. Yang jadi masalah dengan hacker muda yang blong tadi, jam terbangnya masih sedikit dan mereka tidak sadar bahwa dia bisa di trace dan dia bisa ditangkap gitu. Cuman pas ditangkap kejadiannya adalah gini, kadang-kadang akhirnya dia dipelihara juga sama polisi dan sebagainya. Soalnya polisi butuh teman hacker kan buat ngatasin masalahnya mereka juga. Misalnya kalau dia diserang, dia butuh hacker buat pertahanan dan sebagainya. Jadi hacker-hacker itu akhirnya direkrut sih gitu. Andaikan sudah dienkrip pakai BitLocker, apakah ransomware masih mampu mengenkripsi? Pertanyaan saya balik. Apakah file yang di BitLocker tadi yakin ditaruh di BitLocker sebelum dikena ransomware? Gitu. Jadi kejadiannya mau BitLocker ke backup segala macam, ransomware-nya kan nggak kelihatan. Waktu ransomware jalan tuh nggak kelihatan. Nah, pada saat dia ransomware jalan, filenya ketimpa, file yang di BitLocker atau di backup kita ketimpa, soal file yang kena ransomware, ya udah bubar semua tuh BitLocker sama backupnya. Konsekuensi dari situ, banyak vendor-vendor backup, ini saya dengerin dari siapa waktu itu kemarin ya? HP atau Dell, lupa, salah satu antara HP sama Dell lah. Jadi mereka bikin solusi backup. Caranya adalah dia punya backup beberapa level, ada yang backup jam-jaman. Backup tuh sampai ada yang levelnya 5 menit sekali backup ya. Tapi backupnya bukan seluruh file ya, delta aja yang dia backup.
Nah, dia ada yang backupnya menitan, ada yang jam-jaman, dan dia punya beberapa layer backup, menit, jam, hari, minggu, mingguan, bulanan. Bulanan mungkin udah bentuknya kayak tape apa-apa ya. Nah, ini backup-backup ini akan dicek pakai AI semua. Gitu. Jadi baik Dell maupun HP, dia akan ngecek backupnya pakai AI. Gitu. Jadi nggak bisa kita BitLocker doang atau backup doang karena harus ada AI-nya buat deteksi ransomware. Misal ransomware kedetek sama backup yang menit-menitan. Ada ransomware. Udah, delete. Itu delete, diisolasi semua sistemnya, diberhentiin semuanya, terus di-restore dari backup yang sebelumnya yang dia tahu masih aman. Jadi yang ransomware hilang semuanya udah. Nggak bisa, data nggak bisa diapain. Saya pernah kena ransomware, Windows 9 semua file terenkripsi, solusi apa, sistem tidak kena ransomware. Sebenarnya kalau kena susah. Solusinya sebenarnya backup sih. Supaya nggak kena ransomware dari sisi disiplinnya kita ya. Sebagai orang, sebagai pemakai, sebagai user. Jangan klik sembarangan sih, sebenarnya itu aja sih. Karena ransomware masuknya dari sebelah sana, klik sembarangan. Yang agak parah adalah kalau kita masuk situs-situs yang brengsek-brengsek. Karena di situ banyak sekali virus dan sebagainya. Ini saya kasih contoh situs brengsek ya. Ini saya banyak nyolong buku sih, jujur. Saya banyak nyolong buku. Nyolongnya dari sini nih. The Pirate Bay, ini ninja.org, saya klik, oke. Nanti akan keluar iklan-iklan. Nah, itu iklannya bahaya sih sebetulnya. Tapi kan saya pakai Linux, santai-santai aja sih, gue cuek aja. Orang itu iklannya buat VB, ya Linux mah santai aja kali. Ini saya klik nih, The Pirate Bay. Dia buat torrent. Ini situsnya brengsek banget, enggak, tapi brengsek nih sebetulnya. Saya klik browse torrent ya, nanti mulai keluar iklan nih. Nah, ini iklan nih. Ini keluar iklan. Ini virus yang benernya, ya, situs yang benernya ini. Nah, ini iklan nih. Ini iklan. Dan ini seringkali iklannya iklan, apa sih namanya? Iklan judi online, apa segala macam. Dan ini ada virusnya. Jadi sarannya, ini kalau yang saya klik yang ini, yang ebook ya. Tapi kan orang-orang kadang-kadang porn, apa segala macam nih. Jadi ada di sini. Tapi saya ngambilnya yang ini ebook. Buku-buku saya colong-colongin di sini. Saya maling sih sebenarnya. Maling ebook ya, buku. Soalnya nih quantum oscillation, magnetoresistance oscillator, photoresist technology in microsystem, cross sectoral atlas, ini dahsyat bukunya, keren-keren banget sih asli. Tapi ya ini udah ini bukan virus. Oke. Virusnya parah sih. Cuman kalau saya cuek-cuek aja, orang pakai Linux santai aja. Jadi sarannya satu, jangan klik sembarangan, jangan masuk ke situs-situs brengsek, backup data. Kira-kira kayak gitu sih. Iya, ini buat SMP YPM 3 Taman ini. Nah, cuman kalau mau enak, kayak saya pakai Linux sih. Jadi santai aja sih sebetulnya. Oh, nah ini ada dari Pak Kistoro. Pernah pengalaman rusak server, backup belum pernah di-restore, malah tidak bisa. Jadi pastikan backup bisa di-restore tanpa masalah. Ini kisah benernya. Walaupun kita backup, untuk restore backup itu butuh, misalnya kita backupnya harian, restore-nya nggak 1 hari. Restore-nya bisa seminggu. Jadi backup per hari, restore-nya bisa seminggu loh, hati-hati. Jadi backup dengan restore itu nggak sama waktunya gitu. Makanya kemarin orang-orang kayak HP dan teman-temannya itu dia bikin backupnya menit. Yang dia backup deltanya menit. Misalnya 5 menitan sekali di backup. Backupnya perubahannya aja ya. Dia backup, restore-nya kalau 5 menit, dia restore-nya ordernya misalnya 20 menitan ke restore gitu. Tapi kalau backup harian, restore-nya horor tuh, bisa seminggu kita backup. Jadi untuk restore sesuatu yang di backup nggak sesederhana diomongin gitu. Hati-hati aja. Jadi walaupun kita punya backup, restore-nya parah. Ini ngomong jujur aja ya. Data saya di backup di 1, 2, 3 hard disk. Datanya Ono. Oke, saya akan masuk ke perpustakaannya saya ya. Saya kasih masuk perpustakaan saya nih. Ini bukan perpustakaan saya. Saya masuk ke perpustakaan, mudah-mudahan. Ini lagi saya upgrade hard disknya soal. Saya gedein lah biar enak ngeliatnya.
Ini harddisknya totalnya sekarang jadi hampir 20-an tera. Ini tadi buku-buku yang saya colong-colongin ya. Var, data, lib, to books. Ini buku-bukunya ada di sini. Misalnya kita masuk cyber security, LS. Nah ini perpustakaannya ada di sini nih. Oke. Ini saya punya di 2 harddisk. Ini saya kasih tahu, ini harddisknya saya kasih lihat berapa ya. Oh, sorry. Clear layar, DF Minha. Oke. Ini harddisknya segini nih. Perpustakaannya. 8 tera, men. Ini masih ada lagi 4 tera lagi. Ini satu komputer. Saya ada 2 komputer buat kayak gini ya. Itu komputernya 2. Itu separah ini Ono loh. Bukan perusahaan, bukan apa, ini Ono perorangan. Ini harddisknya ini udah berapa tera nih? 12 tera. Ini 4 tera. Ini 8 tera sih sebenarnya. 8 tambah 4 udah 12 tera. Satu komputer 12 tera. Satu lagi harddisknya totalnya berapa ya? 4 sama 4 8 tera. Enggak, sorry. 6. 6 tera. 6 tambah 4 10 tera. Satu 10 tera, yang ini 12 tera. Itu. Dan untuk ini sinkronisasinya horor. Kalau perusahaan khusus storage 2 rak 42 UI, keren. Emang gitu sih, itu bener tuh. Gitu ya. Oke, ini udah jam 8:30, terusin dulu ya. Sampai selesai yang ininya aja ya. Nah, sampai sini. Nah, ini basic data security. Ini horor juga. Contoh paling gampang gini, basic data security. Saya akan buka email ya. Ini email. Oke. Saya akan kasih contoh beneran lah. Oke. Kalau email apa adanya bahaya sih sebetulnya. Ini email apa adanya. Saya buka. Ini kalau diklik di sini saya bisa baca email nih. Saya masuk ke mana nih? More, view source. Jadi saya gedein. Kita bisa lihat source-nya nih. Nah ini kita bisa lihat kan, ini tulisannya bisa kita lihat. Ini kalau email tidak dienkripsi bentuknya kayak gini. Oke. Saya makanya kalau kita lihat ini makanya Thunderbird biasa. Ini ada di Windows, ada di macOS dan sebagainya. Oke, sekarang supaya aman, saya harus mengaktifkan, bisa digedein nggak bisa digedein. Ini ada end-to-end encryption, saya aktifin. End-to-end encryption saya aktifin. Oke, ini key-nya udah expired, saya harus delete dulu. Nggak bisa, harus saya klik dulu yang ini. Ini baru ini saya bisa delete key. Oke, key udah di-delete. Sekarang saya akan bikin key baru. Add key. Itu key yang tadi siang. Kalau ini key personal banget ya. Kita bisa bikin key ini. Create new key. Expirednya saya bikin 3 hari aja. Pakai RSA, jadi ada public key, private key. Panjangnya 3072 bit. Oke. Ini saya naikin ke atas biar. Jadi 3072 bit, generate key, confirm. Ini free. Oke. Dan kita bisa pakai buat komunikasi encrypted antar teman. Kalau teman-teman di security, itu mereka sudah punya ininya sih. Dia bikin kayak CA buat key email-email ini. Jadi dia bikin pusatnya key lah kira-kira. Ini kondisi saya udah punya key sendiri, jalan bisa dipakai. Sekarang saya kasih lihat efeknya. Oke. Ini saya cerita doang, ngasih lihat demo aja cara pakai key-nya. Korbannya beneran terjadi. Korbannya waktu itu saya diajakin roadshow sama BCA. Perusahaan-perusahaan itu bikin transaksi sama pabrik di Cina pakai email doang. Dimonitor sama hackernya pura-pura jadi pabriknya, terus minta ngasih tahu bahwa barang yang kita pesen sudah ditransfer pakai kontainer. Silahkan transfer duitnya ke akun ini. Padahal ini bukan akunnya bukan pabrik, ini akunnya si hacker tadi. Dikirim duitnya sama orang Indonesia lewat BCA. Ya BCA kan ngirim, soal di perintah nih ngirim, yang ngirim duit lah BCA-nya. Yang jadi masalah adalah itu tipu. Nah, supaya aman kita harus main kayak ginian nih. Saya akan kasih lihat ya. Saya akan kirim tanpa enkripsi dulu ya. Iya.
Oke, ini tanpa enkripsi saya kirim ke Ono sendiri ya. Ono ke Ono, soalnya di encrypt. Ini tidak di enkripsi. Oke. Oke, kayak gini saya send Ono ke Ono. Oke, ini tidak di enkripsi. Nah, kita akan lihat efeknya. Oh, belum masuk dia. Bisa delete dulu. Kok kagak masuk sih? Coba lihat. Ya. Udah kekirim tuh. Permohonan izin. Mana nih? Rese. Oh, itu. Masuk ya. Ini tidak dienkripsi. Oke. Saya gedein bisa nggak? Oh, oke, bisa di. Ini tidak dienkripsi. Saya bisa view source. Nah, bentuknya kayak gini nih makhluknya. Bisa digedein lagi nih. Oke. Ini ada headernya segala, tapi ini message-nya bisa kita baca. Apa akibatnya kalau kita enkripsi? Di enkripsi ada proses buat autentikasi user, receiver segala macam bisa diautentikasi. Dan kalau ada yang dirubah di tengah jalan, dia bisa deteksi. Nah, sekarang bedanya sama dia. Ini saya yang kalau di enkripsi bentuknya kayak gini doang sih. Nah, saya ono ke ono lagi ya. Ini di enkripsi. Oke, saya gedein biar kelihatan. Nah, cara yang enkripsinya gimana? Tadi kita udah bikin key-nya, ini cuma diginin doang sih. Encrypt, di klik ini. Klik encrypt. Coba kita lihat di open PGP ini, dia akan tulis bahwa message di encrypt, subject di encrypt, dikasih tanda tangan digital. Ini dicontrek. Kalau nggak di encrypt, saya buka ya. Ini tidak di encrypt lagi, saya buka. Nggak di encrypt, tanda tangan digital nggak dikerjain. Nah, kalau di encrypt, ini langsung ke encrypt. Ini free loh. Thunderbird itu free, nggak bayar. Oke. Cuman harus ngerjain key-nya harus manual di Thunderbird-nya sendiri. Tapi antar kita nanti harus, kalau kita punya key harus kirim public key. Caranya di sini sih. Ini ada attach, kita bisa kirim my open PGP public key-nya bisa dikirim ke tujuan sebelah sana. Oke, tapi ini kondisinya saya encrypt, saya akan kirim. Kita akan coba lihat isinya kayak gimana kalau di encrypt. Ini kan ada tulisan di enkripsi, nggak akan kebaca lagi sekarang kalau udah di encrypt. Ih, lama banget ngirim message-nya, lama. Mau ngasih lihat bentuknya enkripsi. Coba bentar, ada pertanyaan lagi. Jika ada yang mau ditanyakan lagi, bisa langsung di chat ya. Oh, ini dari Feby ya. Tapi waktunya udah 8:30. Oke, ini belum keluar. Oh, belum nyampe nih encryptannya. Ini dia. Ya udah masuk nih. Coba kita lihat nih. Perhatiin subjeknya jadi titik. Ada 3 titik di subjek. Karena subjeknya di encrypt juga. Subjeknya nggak ada. Tapi kalau kita klik di sini, nanti kebuka deh. Karena dia tahu. Dia kenalin Ono. Enkripsinya Ono dia kenal. Karena Ono kirim ke Ono ya. Kalau kirim ke orang lain, kita harus kirim public key-nya dia, kita ke orang lain tadi. Oke, sekarang akan saya klik di sini. Pas diklik, dia kebuka. Ini langsung keluar semua. Bedanya, di bagian kanan sini ada open PGP key-nya. Kalau kita klik di sini dia akan ini harus digeser biar kelihatan. Ini kalau saya geser, klik, kelihatan ada hasil evaluasi dia, tanda tangan digitalnya bagus, message-nya di encrypt oleh siapa bisa kita klik di sini, kita bisa lihat sih sebenarnya. Yang ngirim siapa, Ono. Oke, yang tanda tangan siapa bisa diklik di sini, kita lihat view signer key Ono juga. Itu bentuknya apa sebetulnya message-nya? Kalau kita encrypt, saya akan buka di sini ada more view source. Kita lihat ya, saya gedein lah. Kalau yang tadi kan bisa kita lihat langsung ya. Nah sekarang kalau kita lihat message-nya nggak kebaca. Di sini ada begin PGP message, bentuknya encryption kayak gini, terus end PGP message. Udah, ini message-nya kayak gini, nggak bisa dibaca. Padahal saya cuma bikin 2 kata kan, di enkripsi cuma gitu doang. Tapi sepanjang gini kalau dia udah di encrypt, panjangnya sepanjang ini sih. Itu, jadi nggak bisa dilihat. Oke, 2026 ada pertanyaan lagi. Coba gue lihat materi ini
Nah, ini Batik Data Security kayak gitu kira-kira. Di sini ada Forensic sama Information Security Management System. Information Security Management System adalah mengaudit. Kalau forensik tahu ya. Jadi kalau ada kejadian kita harus cari barang bukti. Itu kalau Information Security Management System itu adalah audit, dan itu salah satu yang beken namanya ISO 27001. ISO 27001. Ini ya. Oke. Cuman buat bangsa Indonesia agak ini jujur mereka untuk dapat dokumennya ini harus bayar. Paling gampang adalah cari BSSN kami. Indeks kaminya BSSN bentuknya file Excel, bisa kita klik di sini. BSSN indeks kaminya ini bentuknya file Excel ada di bawah sini kalau nggak salah. Nah, ini ada versi 50 sampai 42. Gedein ya. Ini ada versi 5042, kita download yang 50 yang baru. Maintenance. Perasaan gue punya. Gua cek dulu. Mudah-mudahan ada di hard disk saya. Download cyber security. Mana cyber. Ini dia cyber security. SPBE SOC. Coba Excel. Nah, ini dia ada. Wah, untung nggak delete. Oke, ini saya gedein aja. Jadi gedein deh. Wah, susah. Zoom. Saya naikin aja lah. Oke. Nanti kita bisa ngeliat kondisinya kayak gimana. Tata kelolanya bagus nggak, pengenalan risikonya kena, kerangka kerja gimana, pengenalan aset gimana. Ini bentuknya dokumen, oke. Jadi kita bisa lihat di sini nih. Nah, ini mah pengantar doang. Nah, di sini ini buat dia evaluasi sistem. Apakah investasinya berapa, dokumennya mana, nama dokumennya apa. Ini anggaran kita berapa, dokumennya mana, nama dokumennya mana. Nah, tata kelola misalnya. Apakah pimpinan instansi atau perusahaan Anda secara prinsip resmi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program keamanan informasi, misalnya tercantum dalam ITSP, termasuk penetapan biaya terkait, dokumennya mana? Harus ada dokumen semua. Ini masing-masing ada dokumen dan ini harus diupload. Nah, kalau kita bisa menemui kayak gini, ini dokumennya macam-macam ya. Ada yang buat planning, ada yang buat settingan segala macam. Harus ada dokumennya semua. Untuk bikin dokumen itu kalau cuma teori doang mah gampang ya. Kalau udah mulai instalasi segala macam kan serius itu ngerjainnya. Jadi itu dokumennya ada semua dan itu dikerjain beneran, baru kita naik peringkatnya. Jadi caranya ini buat checklist sih sebetulnya. Apakah kita siap bener apakah enggak. Jadi sarannya tadi kalau ada apa-apa, atau ini gua bisa upload kali ya, gua upload aja ya. Nah, screenshot, ini upload bukan? File. Oke, saya coba upload. Download, coba mana cyber security. Cyber. Ini cyber security. Saya harus nyari I A B C D F G H I. Ini nih saya upload ya. Ini saya upload. Oke. Laporannya nggak pakai LibreOffice, anak-anak sih udah pakainya Google Docs sekarang. Jadi kita banyaknya, saya pakainya Google Doc. Saya jarang pakai LibreOffice malahan sekarang. Jadi makanya Google Doc, soalnya kenapa pakai Google Doc? Soalnya bisa sharing, tapi nggak bagus itu kita kekunci sama Google Doc. Ya, ada pertanyaan, mohon tipe saran bagaimana agar siswa SMK TKJ tidak alergi terhadap Linux CLI. Selama ini banyak siswa yang mengeluh kalau sudah belajar hal tersebut. Nggak usah SMK TKJ lah, mahasiswa gue juga pada mengeluh. Tapi intinya gini lah. Kalau di ITTS di kampus saya ya, di kampus tuh kira-kira gini. Kalian mau pakai Windows silahkan. Cuman ini banyak kerjaan pakai Linux. Terserah lu mau pakai Windows atau Linux. Yang pasti kerjaan banyaknya Linux. Ini jujur nih ya. Ini banyak perusahaan-perusahaan yang datengin kita nyari orang yang bisa Linux. Kalau orang Windows dia nggak nanya. Kalau Linux dia nanya. Ya udah,
Anak-anak tinggal milih aja. Lu pakai Windows atau Linux. Linux ada kerjaan, Windows kagak ada kerjaan. Pindah pada ke Linux. Jadi intinya mah duit lah. Ada duit, ya udah kejar aja. Cuman untuk dapetin duit itu kan syaratnya harus bisa Linux ya kepaksa. Jadi pada anak-anak jago Linux gara-gara itu aja sih. Udah gitu kebetulan ini jujur aja ya, teman-teman Ubuntu segala macam bersedia buat mendukung kalau kita mau fokus. Ini dosen-dosen di kampus di TTS hari ini sedang apa sertifikasi buat open source pakai Linux gitu. Jadi mereka ngasih kayak gituan. Jadi bisa lah, jangan khawatir. Duitnya ada sih. Ini silakan di Exami di-download. Terus tadi yang s.id/free OWP books silakan di-download juga semuanya. Itu kebanyakan AI sih, jujur. Silakan di-download. Oke, sudah jam 8.30. Waktunya udah bablas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya tutup sampai sekian, nanti biar ditutup sama Mbak Feby ya. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Feby. Silakan Feb. Ini Terima saya. kasih Bapak untuk ilmu, insight, dan inspirasi yang dibagikan. Benar-benar membuka wawasan kita ya tentang pentingnya menjaga keamanan cyber. Kami juga mengucapkan terima kasih ke seluruh peserta yang sudah bergabung, telah aktif